Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi. Keadilan itu yang dari prosesnya ya, kalau dari hulu ke hilirnya itu menurut ini ya, komentarnya warung kopi, komentarnya rakyat biasa seperti kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas ya informasi dari Official E-News ya, dari Official E-News yang berjudul 303 guru besar ajukan amicus curiae ke MK. Apa itu amicus curiae? Itu sahabat pengadilan. Mari kita dengarkan informasinya. Apa ya? Hakim Konstitusi Pak Gibran Ahwa Usman. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Ditunjuk Pak di Pak Polis sekitar filmnya dan bisa dilihat dari satu juga banyak. Ada daftar Bersikap karena kami punya akademik program akademik yang proses produksi pengetahuan dan pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar pengetahuan atau kebenaran pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi agar delapan hakim itu mendengar pandangan tadi sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa delapan hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung. Ya, jadi memang benar ya sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, kita seperti gerakan 303 guru besar ya seluruh Indonesia ini itu sudah mewakili para cendekiawan seluruh Indonesia, karena ini merupakan perwakilan dari hampir seluruh universitas yang ternama di Indonesia. Di gerakan moral seperti ini sangat diperlukan. Itu seperti mana Profesor tadi bilang bahwa keadilan itu bukan hanya keadilan formal belaka ya, keadilan menghitung angka-angka ya, tidak begitu. Yang namanya keadilan itu yang dari prosesnya ya, kalau dari hulu ke hilirnya itu menurut ini ya, komentarnya warung kopi, komentarnya rakyat biasa seperti kita ini ya. Jadi memang diperlukan suatu keadilan yang memang menyeluruh. Ibarat kita saat pertandingan itu harus memakai aturan yang sama, lapangan yang sama, bola yang sama, wasit yang sama, waktu yang sama gitu kan. Kalau ada ketimpangan itu bukan suatu pertandingan itu kan, pertandingan. Ada dikenal dulu kan seperti sepak bola gajah, itu kan sepak bola yang sudah diatur-atur. Ya, skornya siapa yang akan menang, siapa itu, kapan menangnya itu kan. Karena wasitnya juga sudah memihak, pelaksananya sudah memihak, pemenangnya sebelum bertanding sudah ada gitu kan. Jadi kira-kira kalau kita sandikan, kita misalkan seperti pertandingan sepak bola begitu ya. Jadi keadilan itu benar-benar jangan hanya menghitung angka-angka, tapi prosesnya harus kita lihat. Apalagi di masyarakat. Masyarakat ini seperti masyarakat bawah itu kan tahu sebenarnya sesuatu yang adil yang tidak adil, curang yang tidak curang ya. Walaupun secara aturan hukum itu kan aturan hukum formal tidak melanggar, tapi yang terpenting adalah ada etikanya ya. Melanggar etika atau tidak pertandingan tersebut gitu kan, sesuai etika atau tidak. Nah itu kan kalau kita ada suatu pertandingan, ada juara pertandingan yang memenangkan suatu pertandingan tidak sesuai proses etikanya, itu kan akan jadi olok-olok di masyarakat, kan tidak enak betul ya, tidak enak betul. Nah ibaratnya sudah gitu kan, Anda dulu menang pertandingan sepak bola itu karena dimenangkan oleh si wasit gitu kan, apalagi ini pertandingan atau
pertandingan memilih suatu pimpinan itu kan akan tidak elok nantinya orang yang menjadi pimpinan kita itu kan tidak disambut oleh masyarakat atau pujunya tidak digantung di rumahnya, atau orang malu menggantungkan putu seorang pimpinan itu karena memang dia mendapatkan jabatan atau menjadi pimpinan dengan cara yang tidak benar. Ini sementara ya kita lihat lanjutannya ya. Nah ini satu lagi, ada lagi keputusannya tentang Paman Usman ini ya. Iya, sudah ada keputusan lagi dari MK bahwa ia melanggar dan mengadakan konferensi pers mengomentari hasil MK yang mencopot dia gitu kan. Nah ini masalah etik lagi, kembali masalah etik ya. Jadi kita ini memang tergerus ya. Kita kadang-kadang prihatin juga sebagai masyarakat masyarakat rakyat biasa ini ya. Dia sangat prihatin, sangat sedih. Bagaimana nasib bangsa kita gitu kan. Kalau di era-era tahun 70-an, 80-an kita dididik bagaimana karakter, bagaimana adab, bagaimana sopan santun dengan orang tua, anak sebagai orang tua bertanggung jawab orang tua terhadap anak, kita kepada masyarakat itu dididik kan. Nah, dilatih. Nah, sekarang ini kita dipertontonkan itu kan dengan pelanggaran etik yang begini oleh para tokoh-tokoh masyarakat kita. Itu merupakan pendidikan. Sekarang pendidikan itu kan banyak orang melewati media-media sosial ya. Jadi lama-lama ya ini menjadi suatu kebenaran ya. Lama-lama suatu kebenaran menjadi suatu budaya, akhirnya menjadi karakter bangsa. Nah, kalau karakter bangsa kita seperti ini ya saya pikir sangat menyedihkan dan kita perlu ada koreksi. Jadi benar yang dilaksanakan oleh 303 ya para guru besar itu untuk mengoreksi sebagai gerakan moral, support kepada hakim konstitusi agar tidak ragu ya, teguh hati bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Ada istilah itu kan, walaupun besok langit akan runtuh, kebenaran hari ini tetap akan kita harus tegakkan gitu kan. Jadi supaya memang 8 hakim ini mempunyai kekuatan, jangan hanya dia melihat angka-angka selisih angka, tidak begitu kan. Bagaimana kita mau melihat selisih angka kalau dari awal prosesnya itu ya sudah tidak benar gitu kan. Ya pasti tidak benar angkanya itu kan. Angkanya sudah di-set misalnya kan angkanya, atau dengan cara-cara lain seperti bansos, semuanya menggelontorkan bansos itu pasti berpengaruh kepada rakyat. Karena kenapa rakyat kita itu masih memikirkan isi perut gitu kan, belum memikirkan ide dan gagasan. Jadi kenapa mereka berpikir yang penting hari ini, besok dipikirkan lagi gitu kan. Itu kira-kira kawan-kawan ya, lihat ya, kira-kira berita yang tentang 303 guru besar dan informasi tentang Paman Usman ya, tentang Pak Usman. Kita lihat ini komentar daripada netizen ya, komentarnya kita coba ya. Jadi ada komentar, sebagian rakyat Indonesia yang tinggal di lereng gunung hanya bisa menitipkan pesan, dia bilang kan, kepada guru-guru besar bangsa, para profesor, akademisi, kaum cendekiawan, mahasiswa untuk terus menyuarakan kebenaran, keadilan demi tercapainya tegaknya demokrasi bangsa ini, demi anak cucu ke depan kita. Nah ini ya masyarakat mikirkan anak cucu ya. Jadi kalau kita tidak memikirkan, cuma memikirkan diri kita sendiri dan generasi kita, ya hancurlah kita kan. Masyarakat bawah itu kan ya seperti ini sudah bilang, sudah ada pemikirannya tentang masa depan bangsa dan anak cucu kita ya. Kemudian ada lagi komentar, ini baru kebenaran dari orang-orang yang pintar dan jenius. Maju terus para guru besar, kami rakyat selalu mendukung kebenaran yang kalian kawat. Terima kasih para guru besar bangsaku. Semoga semoga semakin banyak orang-orang pintar menyuarakan keadilan. Jadi paman mestinya diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah merugikan dan membuat kegaduhan seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi komentar,
Mantap, kalau udah guru besar turun berarti Republik ini memang udah benar-benar rusak, dia bilang kan. Apalagi yang di bawah hasil kajian ilmiah. Siapa mau bantah? Ayo Pak Yusril dan Pak Hotman, silakan buat kajian ilmiah tandingan kalau mampu. Dikasih waktu buat, tetapi kalau lama-lama ya semoga tidak stres dalam waktu dekat. Rakyat mendukung kalian, hai guru besar, tetaplah berjuang untuk demokrasi yang sehat. Ya itu kan. Jadi demokrasi kita itu harus sehat, harus setara, seimbang, kan, tidak membeda-bedakan, kan, jangan dikotori dengan tindakan-tindakan yang justru mempertontonkan sesuatu yang tidak elok, tidak etis kan. Itu kita memang lama-lama sebagai bangsa itu prihatin. Jadi ini kawan-kawan sekalian ya, kita pasti dari Sabang sampai Merauke ini sama perasaannya, sama, tapi tidak bisa bersuara gitu kan. Kalau dilihat yang dilaksanakan itu ya sesuai aturan semua itu kan, sesuai prosedur semua itu. Jadi karena aturannya, prosedurnya sudah dirubah disesuaikan dengan hasil akhir itu. Jadi tidak ada yang dilanggar cuma etik. Nah, etik itu kan tinggal kita kan. Etik itu hukumannya ada di masyarakat, gitu kan? Ada di masyarakat. Sebenarnya kalau seseorang atau sekelompok orang itu sadar, hukuman sosial itu lebih berat ya dari hukuman secara formal ya. Karena hukum sosial itu akan berlangsung seumur hidup, gitu kan? Dan akan menjadi catatan sejarah dari perjalanan bangsa ini kalau kita melanggar etik dan sebagainya ya. Baik, kawan-kawan sekalian, kita akan bertemu kali dengan isu yang menarik berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan kunjungi channel YouTube official E-News ya. Untuk subscribe, begitu juga dengan Warung Aspirasi Ekorep 28. Mohon untuk dikunjungi, di subscribe, di like dan di komen ya. Baik, kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang lain dengan isu-isu yang lain. Terima kasih. Salam aspirasi.